Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Winners. Kita tanggapin lagi satu komentar dari sahabat kita Mbak Umi Setia. Aku banget nih, mana pinjol legal lagi. Jadi di VT sebelumnya itu aku bahas tentang galbay, gerakan gagal bayar dari namanya pinjol. Nah, pinjol itu kan ada dua, pinjol legal sama pinjol ilegal. Sebetulnya yang enak digalbaikan ya, kalau menurut pendapat saya itu legal justru. Kenapa? Legal itu ya, kayak yang ditakutkan orang-orang itu kalau galbay apa sih yang ditakutkan itu kan kalau diancam, disebar data kan. Karena banyak banget sebetulnya teman-teman ya yang dari online itu yang nyimpen nomor saya suka banyak masuk tagihannya yang kayak kata-katanya itu kasar banget, kotor banget gitu kan. Masuk ke handphone saya, cuma saya abaikan. Nah, resikonya kalau pinjol ilegal ya, ilegal yang nggak resmi itu justru kalau kita galbaikan memang pasti akan disebar data, nggak mungkin nggak. Foto-foto kita yang waktu pengajuan aplikasi itu ya kan, itu pasti disebar ke semua kontak kita. Jadi kalau kita punya kontak 100 di dalam handphone kita ya, biasanya dia random ada berapa puluh dia sebar. Yang resikonya pasti kita malu, tapi nggak ada masalah. Malu sesaat daripada sengsara di dalam perputaran pinjol terus-menerus jauh lebih baik. Malu sesaat kalau saya. Tapi kalau pinjol legal yang disebutkan sama Mbak Umi Setia tadi itu, justru mereka itu tunduk pada aturan ya. Mereka di bawah OJK, di bawah API apa itu. Mereka nggak akan melakukan tindakan seserem atau se-ekstrim si pinjol ilegal. Mereka biasanya hanya akan nagih ke kita yang bersangkutan sama ke kondar atau kontak darurat. Jadi sebetulnya kalau legal, panjenengan galbaikan malah nggak terlalu beresiko seperti kalau ilegal gitu ya. Jadi intinya balik lagi, kalau mau ambil gerakan galbay atau gagal bayar, yang pertama harus diperbaiki apa? Mentalnya dulu. Kuatin dulu, sini kuatin dulu. Kuat dengan apa? Dengan segala resiko ketika dia akan nelpon ke kantor kita mungkin, nelpon ke orang-orang di rumah kita, nelpon di kontak-kontak kita, nggak masalah. Gak apa-apa, malu sesaat lah kalau saya bilang, malu sesaat. Nanti mereka juga akan mereda dengan sendirinya setelah sekian bulan. Karena mereka juga ngurusin yang lain, kerjaan mereka banyak. Kalau diancam mau didatengin, percayalah, semua debt collector itu tidak akan pernah dia datang ke tempat kita dengan ngasih tahu dulu. Yang ngasih tahu dulu akan datang ke tempat kita itu justru hanya gertak sambal. Jadi nggak perlu takut. Debt collector yang gede seperti Kredivo, Aku Laku yang memang datang ke tempat-tempat itu karena mereka punya cabang di setiap kota biasanya, mereka tuh datangnya nggak ngasih tahu, mereka tahu-tahu datang nggak jelangkung gitu, nggak ngomong-ngomong datang. Tapi kalau yang ngomong-ngomong akan datang, akan dianiaya, nggak, itu cuma ancaman dan gertak sambal supaya kitanya takut sehingga kitanya mau nggak mau nyari lagi dana talangan atau buka lagi pinjaman baru supaya untuk nutup ke dia, gitu ya.